Halo teman-teman, kembali lagi bersama channel Bacarita Film. Untuk kali ini Mimin akan membahas sebuah film drama romansa yang berjudul Yesterday Once More. Film ini mengisahkan kehidupan seorang pria yang hidupnya dikelilingi oleh hutang ayahnya yang bernilai miliaran rupiah. Setelah ayahnya meninggal, kini hari-harinya selalu berurusan dengan debt collector yang meminta agar segera melunasinya. Dan bukan hanya itu saja, rupanya ia juga harus merelakan kekasihnya karena ia tidak ingin hari-harinya semakin bertambah rumit. Setelah pria ini memutuskan kekasihnya, ternyata masalahnya justru semakin bertambah rumit karena tiba-tiba saja kekasihnya mendadak mengalami hal yang tidak ia duga. Di tengah masalah yang tidak sanggup ia hadapi, rupanya pria ini diberi kesempatan kedua untuk mengulangi hari-harinya yang pernah ia lalui dengan kesalahan. Bagaimanakah cara pria ini menghadapi semua masalahnya? Dan kita simak cerita yang selengkapnya. Di awal film memperlihatkan seorang anak yang tengah bermain sendirian dan dia bernama Yuswan. Tidak lama kemudian tibalah seorang wanita kecil yang menemani Yuswan dan dia bernama Hansu. Mereka berdua tidak saling kenal karena Hansu memang warga yang baru pindah dari desa lain. Namun meski begitu, saat itu Hansu berusaha untuk menjadi teman Yuswan. Bahkan ia berkata apabila hari ini adalah hari ulang tahunnya. Meski mereka berdua baru saling kenal, di sini Yuswan dituntut untuk ikut merayakan hari ulang tahunnya. Karena pada dasarnya, bila Yuswan adalah anak yang baik, dirinya berniat untuk mengambil sebuah lilin ke dalam rumah secara diam-diam. Saat itu ayahnya tengah tertidur pulas di sebuah kursi. Namun mendadak terbangun ketika mendengar suara barang berjatuhan ketika Yuswan sedang mencari lilin. Seketika, saat itu Yuswan pun dimarahi oleh ayahnya. Diketahui semenjak kepergian sang ibu, belakangan ini ayahnya menjadi seorang pemabuk dan sangat kasar pada Yuswan. Tidak terkecuali termasuk sering memukuli Yuswan. Terasa tidak ada kebahagiaan di usia Yuswan yang baru menginjak 7 tahun. Namun dengan kehadiran Hansu di hari-harinya, Yuswan sedikit merasa terhibur di balik kondisi keluarganya yang sangat berantakan. Di tengah rasa bahagia Yuswan yang memiliki teman baru, namun sayangnya hal itu tidak berselang lama. Di suatu hari, ketika Yuswan berniat untuk mengajaknya bermain, namun rupanya Hansu beserta keluarganya telah pindah ke tempat lain tanpa dirinya ketahui. Pada saat itu Yuswan berjanji apabila dirinya akan menemukan kembali Hansu dimanapun ia berada. Singkat cerita beberapa tahun kemudian, dan kini Yuswan sudah beranjak dewasa. Saat itu ia tengah menghadiri sebuah pernikahan sahabatnya yang bernama Teddy. Sebelum acara pernikahan dimulai, saat itu Yuswan diminta untuk membantu seseorang yang tengah menyiapkan keperluan kue pernikahan. Namun di sini Yuswan merasa tidak asing dengan wanita itu. Dan setelah acara pernikahan selesai, sepulangnya Yuswan dirinya tidak langsung pulang melainkan ia langsung mengikuti wanita itu hingga masuk ke dalam bis umum. Dari percakapan mereka akhirnya mereka pun saling menyadari ternyata mereka adalah teman lama semasa kecil. Rupanya gadis itu adalah Hansu. Kemudian di hari berikutnya setelah pertemuan kemarin, akhirnya mereka berdua kembali dekat. Bahkan mereka mencoba untuk membangun hubungan kasih. Karena memang pada dasarnya mereka berdua saling memahami, akhirnya Hansu dan Yuswan pun mereka berdua jadian. Untuk saat ini Yuswan bekerja sebagai desainer di salah satu perusahaan. Sementara Hansu, dirinya kuliah di perguruan dan memiliki hobi membuat roti. Dengan ini, Hansu memiliki sebuah impian, yakni ingin mendirikan sebuah toko roti yang dikelola sendiri. Namun sayangnya hal ini
ditentang oleh ibunya yang ingin Hanju fokus di kuliahnya agar menjadi seorang guru. Mengetahui hal ini, Yuswan tetap mendukung apa yang ingin jadi keinginan Hanju. Namun di tengah kebahagiaan mereka berdua, tiba-tiba Yuswan mendapati kabar apabila ayahnya meninggal. Setelah Yuswan menghadiri pemakaman ayahnya, ia justru kembali mendapat masalah lain. Saat itu Yuswan didatangi oleh 2 orang debt collector yang meminta agar Yuswan segera melunasi hutang ayahnya yang sekitar 1 miliar lebih. Rupanya semasa hidup ayahnya Yuswan telah terlibat investasi ilegal tanpa ia ketahui. Hal tersebut rupanya sangat menghantui perasaan Yuswan yang tidak tahu harus dengan cara apa ia melunasinya. Namun meski begitu, Yuswan tidak ingin memberitahukan hal ini pada Hanju. Yang jelas, hari-hari Yuswan selalu bekerja keras berusaha menyicil hutang-hutang ayahnya. Sementara Hanju, dirinya tengah sibuk dengan usaha kecilnya sebagai penjual roti. Karena Hanju ingin usaha kecilnya cepat dikenal banyak orang, dirinya berniat meminta bantuan temannya yang bernama Olivia yang sebagai influencer untuk mempromosikan bakatnya. Saat itu Hanju berangkat ke rumah Olivia yang diantar oleh Yuswan. Sementara Yuswan, dirinya juga sekalian berniat untuk menemui Teddy, yakni suaminya Olivia. Pada awalnya Yuswan berniat untuk meminjam sejumlah uang pada Teddy untuk menyicil hutang-hutang ayahnya. Namun setelah mendengar cerita Teddy, yang rupanya pernikahannya dengan Olivia saat ini sedang diambang kehancuran, dan mungkin mereka akan bercerai. Mendengar hal ini, Yuswan merasa tidak tega dan tidak jadi meminjam. Di tengah percakapan mereka, tiba-tiba Teddy teringat akan sebuah novel yang karakternya mirip dengan karya Yuswan. Maka dengan ini, Teddy meminta agar Yuswan segera menemui si pemilik novel, karena siapa tahu Yuswan bisa bekerja sama dan membuat sebuah proyek besar bersama orang itu untuk menghasilkan uang yang lebih banyak. Sementara Yuswan yang memang sedang membutuhkan uang, dirinya pun segera menemui orang yang dimaksud. Kemudian setibanya di sana, rupanya orang tersebut memiliki kemiripan dengan Yuswan. Hanya usia mereka saja yang membedakannya. Meskipun Yuswan dengan si Pak Tua ini baru saja bertemu, namun Yuswan merasa seperti tidak asing dan tampak merasa akrab. Dalam percakapan mereka selain membahas terkait novel, si Pak Tua ini juga membahas tentang sebuah takdir yang mungkin tidak akan bisa Yuswan hindari. Meskipun saat itu Yuswan tidak benar-benar paham dengan apa yang dibicarakan oleh Pak Tua itu, namun Yuswan tetap menjadi pendengar setia karena tidak ingin menyinggung perasaannya. Sementara itu, Hanju yang baru saja pulang dari rumah Olivia, dirinya mendapat telepon dari ibunya. Rupanya sang ibu mengetahui bila di sosial media Hanju telah melakukan siaran langsung dan mempromosikan usaha rotinya bersama Olivia. Ternyata sang ibu memprotes keras apabila Hanju harus berfokus dengan pekerjaannya yang sebagai guru dan tidak ingin Hanju menjadi seorang penjual roti. Sementara itu Yuswan mengunjungi bos perusahaan di mana ia bekerja. Kedatangan Yuswan antara lain untuk meminjam sejumlah uang agar bisa menyicil hutang-hutang ayahnya. Namun sayangnya, sepertinya si bos ini tidak dapat mengabulkan permintaan Yuswan karena dianggap terlalu besar nominal yang ia pinjam. Bahkan tidak lama kemudian, Hansu mendatangi Yuswan. Rupanya Hansu telah mendengar bila Yuswan telah kesana kemari meminjam uang dalam jumlah besar. Meskipun pada saat itu Hanju memaksa agar Yuswan memberitahukan untuk apa uang itu, namun Yuswan tetap merahasiakannya karena Yuswan tidak ingin masalahnya menjadi semakin rumit dan tidak ingin membebani pikiran Hansu. 吴宇轩，这看起来不是一件小事。我觉得现在我们之间的距离越来越远。Namun sepertinya saat itu Hansu tetap memaksa ingin tahu
apa yang sebenarnya selama ini terjadi pada Yuswan. Hingga pada akhirnya Yuswan juga berkata jujur apabila dirinya saat ini terlilit hutang dalam jumlah besar dari peninggalan ayahnya. Mungkin karena hal ini sudah terlanjur diketahui oleh Hansu dan tidak ingin Hansu terlibat dalam masalah ini, maka dengan ini Yuswan meminta agar sebaiknya hubungan kita berakhir sampai di sini. 你非要现在知道我就告诉你，这样呀，我把你辛辛苦苦。 Sementara Hansu yang mendengar hal ini, dirinya sangat terkejut dan marah. Karena sesulit dan sebesar apapun masalahnya, Hansu berharap Yuswan tetap terbuka dengan masalahnya, dan setelah itu Hansu pun pergi meninggalkan Yuswan sendirian. Namun selang beberapa langkah meninggalkan Yuswan, tiba-tiba terjadi hal yang tidak terduga. Pada saat itu Hansu tertimpa reruntuhan dan membuatnya tewas seketika. Sementara Yuswan yang mengetahui hal ini, dirinya sangat menyesal karena tidak pernah menyangka apabila pertengkaran sebelumnya menjadi pertemuan terakhir dengan Hansu. Bahkan sepulangnya Yuswan, dirinya selalu dibayang-bayangi oleh wajah Hansu. Andai saja saat itu dirinya tidak bertengkar, mungkin saja hal itu tidak akan terjadi. Kemudian di pagi harinya, Yuswan yang masih belum bisa melupakan kejadian semalam, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi padanya. Ketika ia terbangun, Yuswan mendapati bila Hansu masih ada di rumahnya. Dan seketika Yuswan memeluk Hansu dan berpikir bila kejadian sebelumnya mungkin hanya sebuah mimpi buruk. Kemudian setelah itu, Hansu meminta agar Yuswan mengantar dirinya ke rumah Olivia, yakni untuk meminta bantuannya agar mempromosikan roti yang dirinya buat. Sementara itu, Yuswan juga menemui Teddy, yakni suaminya Olivia. Pada awalnya semua tampak baik-baik saja. Namun, setelah Yuswan mencoba mengingat hari kemarin, rupanya momen ini benar-benar memang sudah dirinya alami. Sebagai pembuktian, Yuswan mencoba untuk menebak dalam hati. Setelah ini Teddy akan membahas tentang novel yang mempertemukan dirinya dengan si Pak Tua. Dan rupanya benar saja. Saat itu tiba-tiba Teddy membahas sebuah novel yang kemudian menceritakan apabila pernikahan dirinya saat ini sedang diambang kehancuran dan mungkin akan bercerai dengan Olivia. Saat itu Yuswan yang sangat yakin bila ini memang pernah terjadi. Dirinya pun segera menemui si Pak Tua itu untuk meminta pendapatnya. Kemudian di sini si Pak Tua juga membenarkan apa yang Yuswan alami sebelumnya itu memang sebuah kenyataan. Begitu juga dengan kematian Hansu. Hal itu tidak dapat diubah oleh Yuswan dan tidak bisa dihindari. Karena kematian Hansu memang sudah tertulis dalam takdirnya. Maka dengan ini si Pak Tua meminta agar Yuswan memanfaatkan sisa waktu yang dimiliki oleh Hansu sebaik mungkin. Pada awalnya Yuswan merasa tidak yakin dan menentang semua apa yang dikatakannya. Namun seketika Yuswan terdiam setelah mendapat pengakuan siapa sebenarnya Pak Tua ini. Yang rupanya ia adalah dirinya sendiri di masa tua yang datang dari masa depan. Kedatangannya antara lain untuk memperingatkan dirinya yang masih muda agar tidak pernah menyesal betapa berharganya momen bersama Hansu. Kemudian setelah percakapan selesai, Yuswan langsung mengambil cuti dari pekerjaannya dengan tujuan agar bisa menikmati waktu lebih lama bersama Hansu. Kemudian Yuswan mengajak Hansu ke suatu tempat, yakni mengunjungi sebuah rumah yang baru saja ia beli. Dengan ini Yuswan memiliki rencana akan merenovasi tempat ini untuk dijadikan sebuah toko roti untuk Hansu. Ketika Yuswan dan Hansu menikmati makan bersama, tiba-tiba Hansu mendapat telepon dari ibunya. Apabila ia baru saja melihat Hansu siaran langsung berjualan roti di online shop bersama Olivia. Dengan ini sang ibu sangat tidak setuju karena seharusnya Hansu berfokus saja menjadi seorang guru. Meski begitu, Yuswan tetap menyemangati Hansu.
Kemudian sepulangnya mereka berdua di tempat parkir, Yuswan melihat seorang ayah yang sedang memukuli anaknya. Hal ini mengingatkan masa kecilnya Yuswan yang juga pernah diperlakukan demikian oleh ayahnya. Karena saat itu Yuswan tidak kuat membendung kemarahan, kemudian ia pun langsung menyerang si bapak itu. Meskipun hal itu berhasil menghentikan pertengkaran antara ayah dan anaknya, namun rupanya Yuswan menjadi harus berurusan dengan polisi. Pada saat itu, Yuswan meminta untuk dibebaskan karena dirinya hanya berusaha menghentikan orang itu agar tidak menganiaya anaknya. Bahkan saat itu, Yuswan juga berkata apabila pacarnya saat ini sedang dalam bahaya. Namun pada saat itu para polisi tidak ada satupun yang percaya dengan ucapan Yuswan dan tetap memproses kasus ini. Singkat cerita, beberapa jam kemudian, ternyata ucapan Yuswan menjadi kenyataan. Saat itu Yuswan mendapat kabar apabila saat ini Hanju mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat. Kemudian dengan cepat, Yuswan langsung meluncur ke tempat kejadian. Dari kejadian ini Yuswan kembali teringat dengan ucapan si patua yang sebelumnya, apabila takdir yang menimpa pada Hanju itu tidak bisa diubah. Bahkan di sana Yuswan dilarang untuk mendekat oleh petugas. Kemudian sepulangnya Yuswan ke rumah, ia berpikir keras mengapa hal ini bisa terjadi, hingga pada akhirnya Yuswan teringat dengan sebuah lilin. Rupanya dari lilin itulah ia bisa mengulang waktu. Namun sayangnya itu hanya lilin terakhir, yakni pemberian dari mendiang sang ibu semasa kecil. Maka saat itu pula Yuswan menyalakan lilin dan berdoa agar Hanju bisa kembali hidup. Kemudian di pagi harinya, ternyata benar saja Yuswan bisa melihat kembali Hanju yang saat itu tengah sibuk dengan membuat roti. Namun di sisi lain, Yuswan menyadari apabila lilin untuk kembali ke hari sebelumnya itu telah habis, yang artinya ini adalah kesempatan terakhir untuk melihat Hanju. Maka dengan ini Yuswan harus memanfaatkan momen ini sebaik mungkin selagi Hanju masih hidup. Dan seperti biasa, pagi itu Yuswan bersiap untuk mengantar Hanju ke rumah Olivia. Sementara ia akan menemui Teddy. Karena hal ini memang pernah terulang sebelumnya, dan tentunya Teddy akan bercerita tentang pernikahannya bersama Olivia yang saat ini sedang diambang kehancuran. Karena Yuswan untuk hari ini sudah tahu segalanya dengan apa yang akan terjadi, dirinya pun berusaha untuk memperbaiki semua. Salah satunya seperti melarang Teddy agar tidak bercerai dengan Olivia, dan melarang Hanju agar tidak berjualan roti online, karena Yuswan sudah tahu apabila ibunya tidak akan setuju. Kemudian sepulangnya mereka dari rumah Olivia, Yuswan mengajak Hanju untuk mengunjungi rumah ibunya dan menjelaskan alasan mengapa Hanju bersikeras ingin membuka toko roti. Pada awalnya, ibunya Hanju tidak setuju karena memilih agar Hanju menjadi seorang guru. Namun di sini dengan perlahan Yuswan meminta agar ibunya Hanju mencicipi roti buatan anaknya yang dibuat khusus untuk sang ibu. Kemudian setelah sang ibu mencoba, dirinya hampir tidak percaya bila itu buatan anaknya, karena rasanya begitu sangat membuatnya ketagihan. Akhirnya dengan ini sang ibu sadar apabila anaknya sangat berbakat dalam membuat roti, dan akhirnya sang ibu pun menyetujui keinginan Hanju untuk melanjutkan bakatnya. Setelah permasalahan Hanju dan ibunya selesai, kemudian Yuswan mengajak Hanju mengunjungi rumah peninggalan ayahnya. Kemudian di sini Yuswan berkata apabila ia sudah menjual rumah ini untuk membayar hutang-hutang ayahnya, yang bahkan jauh dari kata cukup. Namun dengan ini Yuswan akan berusaha untuk melunasinya dengan cara mencicil sisanya. Sementara Hanju yang mendengar hal ini, dirinya pun merasa sedih, namun ia juga tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa
agar Yusuan bisa melewatinya. Karena pada saat itu Yusuan sudah tahu tidak lagi memiliki banyak waktu dengan Hanju, ia pun berusaha untuk menghabiskan waktunya dengan sebaik mungkin bersama Hanju, seperti jalan-jalan ke tepi danau dan bercerita banyak hal. Bahkan tidak harus menunggu waktu lama. Bahkan malam itu juga Yusuan langsung melamar Hanju yang dibantu oleh sahabatnya seperti Teddy dan Olivia. Sementara Teddy dan Olivia yang melihat kemesraannya, ia pun akhirnya merasa terharu dan berusaha untuk memperbaiki hubungannya. Dari kejadian ini, Teddy yang membatalkan perceraian dengan Olivia bisa dikatakan apabila Yusuan sudah berhasil mengubah takdir yang sudah tertulis. Sementara untuk Hanju, di hari sebelumnya pada pukul 8 malam ia mengalami kecelakaan. Maka untuk malam ini, Yusuan berusaha agar kecelakaan itu tidak akan terjadi pada Hanju. Pada awalnya semua berjalan dengan baik. Namun ketika Hanju berniat untuk menyeberang, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju kencang. Meski Yusuan berhasil menyelamatkan Hanju, namun tidak bagi dirinya. Kemudian beberapa saat setelah kejadian, Hanju menyadari bila dirinya sudah berada di rumah sakit bersama keluarganya. Namun yang lebih mengejutkan, Hanju tiba-tiba mendapat kabar apabila Yusuan ternyata meninggal dunia ketika berusaha menyelamatkan dirinya. Dari kejadian ini tentunya membuat Hanju merasa shock dan tidak bisa tidur semalaman hanya menangisi kepergian Yusuan, yang padahal baru saja melamar dirinya sebelum kejadian itu. Kemudian di pagi harinya Teddy mendatangi Hanju dan berkata, di hari sebelum Yusuan meninggal, ia pernah berkata tentang keajaiban yang terjadi padanya, yakni bisa mengulang harinya selama 3 kali. Dan hal itu terjadi setelah Yusuan bertemu dengan si pria tua. Begitulah menurut keterangan Teddy. Singkat cerita, beberapa hari kemudian setelah Hanju merasa pulih, ia berniat untuk mengunjungi si Pak Tua yang dimaksud. Namun ternyata di sana tidak ada Pak Tua, melainkan seorang wanita tua. Dan usut punya usut, wanita ini adalah Hanju di masa depan. Dengan ini, si wanita itu memberitahu apabila semuanya sudah ditakdirkan. Mendengar hal ini, di sini Hanju mengelak dengan perihal takdir, karena sebelumnya Yusuan juga telah berhasil mengubah takdirnya, di mana Hanju yang seharusnya meninggal, namun itu menjadi kebalikannya. Mendengar penjelasan dari Hanju, si ibu tua ini sepertinya mendukung dengan dugaan Hanju, yang mana takdir itu bisa diubah. Kemudian sesampainya Hanju di rumah, ia berpikir keras bagaimana agar Yusuan bisa kembali hidup. Hingga pada akhirnya Hanju teringat dengan cerita Teddy. Sebelumnya Yusuan bisa mengulang hari setelah menyalakan lilin pemberian dari mendiang ibunya. Maka dengan ini Hanju berniat untuk mengunjungi rumah Yusuan. Karena saat itu rumahnya sedang dibongkar, terpaksa Hanju harus menerobos masuk dan mencari sisa lilin yang sebelumnya pernah digunakan oleh Yusuan. Namun untungnya di sini Hanju justru mendapatkan lilin yang masih utuh di bawah reruntuhan. Setelah Hanju memiliki lilin tersebut, ia pun berdoa agar bisa mengubah takdir dan berharap agar Yusuan bisa kembali hidup. Namun sepertinya memang saat itu keajaiban datang menghampiri Hanju. Saat itu tiba-tiba ia terbangun di pagi hari. Namun saat itu ia tidak mendapati adanya Yusuan. Maka dengan ini Hanju mencoba untuk menemui Teddy dan menanyakan keberadaan Yusuan. Namun keanehan kembali terjadi. Rupanya Teddy saat ini tidak mengenali Hanju. Bahkan Teddy justru bertanya dari mana Hanju bisa tahu apabila Teddy memiliki teman yang bernama Yusuan. Rupanya hal ini terjadi karena Hanju mengulang kehidupannya bukan 1 atau 2 hari ke belakang, melainkan
1 tahun ke belakang, di mana Yuswan saat ini masih bersama ayahnya, dan bahkan Teddy saat ini masih belum menikah dengan Olivia. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, saat itu musim dingin telah tiba, dan kala itu Hansu telah memiliki toko roti sendiri. Saat itu tidak seperti biasanya, tiba-tiba ada seorang pria yang datang. Dari suaranya, Hansu merasa sangat tidak asing. Dan rupanya, pria itu adalah Yuswan. Dari pertemuan ini mereka berdua pun mulai saling memperkenalkan diri. Bahkan untuk pertemuan kali ini, Hansu sangat berharap apabila Tuhan saat ini memang sudah menuliskan takdir baru, yakni untuk memulai hidup kembali bersama Yuswan. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali di review film berikutnya.